Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون فإنه قد فاز المتقون
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid At-Taubah Bangkinang, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah SWT taufik, hidayah, rahmat dan karunia. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, kita memuji Allah yang Maha Tinggi yang telah memberikan taufik ini kepada kita, dijadikannya hati kita condong kepada keimanan, dan dijadikannya iman itu indah dalam hati kita, dan dipalingkannya kita daripada kefasikan, kekufuran dan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang senantiasa mendapat petunjuk. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat yang besar ini. Mudah-mudahan senantiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita nanti. Amin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang tidak ada pedoman yang menyelamatkan selain beliau. Oleh itu semoga Allah tawatkan hati kita dan tambatkan hati kita dengan cinta yang sesungguhnya kepadanya, sehingga kita semakin hari semakin berusaha mengenalinya dan sekuat tenaga pula mengikutinya. Walaupun tantangan, rintangan, ujian banyak, tapi biasanya kalau lulus ujian naik kelas. Kalau lulus ujian naik kelas. Kalau tidak ada ujian, tidak naik-naik. Jadi kalau tak ada ujian, tak ada naik-naik. Kalau le ujian boh ada can naik. Oleh itu kita syukuri aja. Mudah-mudahan ujian-ujian yang kita hadapi untuk semakin menambah kita tinggi. Tapi tidak tinggi hati, tapi tinggi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masya Allah, judul yang diberikan kawan-kawan ini Masya Allah. Nomben sompan ke batang anyui. Engkau terpaksa disyarah nih. Nomben sompan ke batang anyui. Anyui itu bu. Biasanya orang kalau selesai memakai sampannya nak naik ke darat, supaya tidak hilang, sampannya mesti ditambatkan, diikatkan agar tidak hanyut. Dan biasanya orang menambatkannya ke kayu atau lantak atau buluh, bambu, atau apapun yang kokoh dan kuat. Nah, bila ada yang menambatkannya ke yang tidak kokoh dan tidak kuat, ada dua kemungkinan. Satu, lalai atau tidak teliti. Kedua, memang tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa itu batang anyuy. Jadi menomben maknanya menambatkan. Sampan, biduk, perahu kecil, perahu gadang lah, perahu, ya,
di batang. Batang tu dalam istilah kita biasanya yang sudah hanyut gitu. Bor sabit batang. Walaupun aslinya kan kayu disebut batang kayu, tapi bor sabit batang yang ada dalam ayu. Sehingga sabitlah ikan silimang batang. Karena berselimang toija batang. Jadi itu maknanya disebut dengan batang. Anyuik adalah hanyut. Jadi menambatkan sampan ke batang kayu yang hanyut dengan tujuan supaya jangan hanyut, akhirnya hanyut. Nah, itu akibat daripada kelalaian dan tidak bersungguh-sungguh mencari tambatan yang kokoh. Karena biasanya asalan. Sama kadang nutup pintu, ada capek arak ada. Pintu bau tapi lawak kuncinya tak mandang nutup ina. Tak mandang nutup. Atau ibaratnya narik kain pintu kadang sambil lalu menegang. Antu tangge serang. Padahal kalaulah sedikit saja memberikan perhatian dan memberikan menyiapkan waktu hanya beberapa detik, maka sebenarnya akan mendapatkan tambatan yang kokoh. Tetapi karena terbiasa menganggap sepele segala urusan dan bermudah-mudahan akhirnya banyak yang hancur. Akhirnya menomben sampan ke batang anyuik. Pas sudah belanja di pasar, nak masuklah sampan hilang. Kira-kira gimana perasaan? Kira-kira kamu terdagi. Amula tertampang sampan saik le pak pada sampan anyik sampan saik ada juga kemungkinan selamat. Tapi kalau sampan anyik lo jadi nih. Jadi kamu terdai nomor 2. Kamu terdai. Nah, apa yang dimaksud? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Orang kadang-kadang berdalil dalam suatu masalah dalam agama yang seharusnya harus lebih serius dan ekstra hati-hati dan tidak sembarangan, tapi justru dalam masalah yang sangat sensitif ini banyak orang yang sembarangan. Apalagi kalau ada pula semboyan, beragama jangan terlalu serius. Dikiranya kalau beragama tidak serius jadi orang tak taat aturan nanti. Justru orang yang tak serius beragama lah yang takkan taat aturan. Gimana? Allah saja dilanggarnya, apalagi aturan manusia. Allah didebatnya, apalagi manusia. Kepada Allah dia berontak, apalagi pada pemerintah. Jadi kalau orang yang cerdas, orang yang mendapat petunjuk yang benar, ya, dia akan menjadikan agama ini semakin serius. Karena semakin serius beragama, maka semakin banyak orang-orang yang taat dan mudah diatur. Dan bila sudah masyarakatnya mudah diatur dan taat, maka akan tercipta stabilitas keamanan tanpa petugas keamanan sekalipun. Dan ini yang diciptakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat di zaman sahabat, jangankan di zaman Nabi, zaman Khulafa ar-Rasyidin dan setelahnya, ketika keamanan tercipta karena orang-orang taat kepada Allah dan Rasul dan tidak mau menyimpang dari ajarannya, orang tidak perlu penjaga. Datang orang ke Umar
dari utusan Persia, yaitu negara adik kuasa waktu itu. Dia mencari Umar radhiyallahu anhu yang waktu itu khalifah. Tanya mana istana pemimpin orang Islam itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditunjuk orang tuh gubuk yang mau runtuh itu. Subhanallah. Padahal mereka di Persia itu rajanya seperti surga. Bahkan mereka kalau masuk ke istana itu sambil merangkak. Jelas no? Jadi orang Persia dulu kalau menghadap rajanya sambil merangkak. Dan Islam tak bolehkan itu. Karena merangkak itu hanya untuk Allah Ta'ala. Dan ada yang mengikuti cara Persia ini di antara golongan kaum muslimin, berarti sesat jalan. Karena Nabi tak membolehkan kita sujud kecuali kepada Allah, tak boleh rukuk kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dicari ke rumah tidak ada, istana. Orang tu tak percaya gitu, kaum muslimin muslimat, ya tak percaya dia. Masa kekuasaannya sampai ke Irak, sampai ke Armenia sana, sampai ke kawasan Bukhara, Uni Soviet dulu, sampai ke Afrika, dan 2/3 belahan dunia, hampir 2/3 belahan dunia di bawah kekuasaannya, tapi istananya hanya sebuah gubuk. Allah, sampai dia mengatakan, atau Hafiz Ibrahim dalam syair yang menggambarkan bagaimana keadaan utusan Persia tadi, terkagum-kagum dan terkesima. Dalam beberapa bait syair dia menyebutkan wara'a sahiba Kisra ar-ra'a Umar baina ar-ra'iyyati utlan wa huwa ra'iha hakamta wa adalta fa aminta. Saya apa lagi? Sambung saya. Itu hafalan tahun 93 tuh Ustaz. Sekarang lupa lagi ya. Ya 93 itu di Libya dulu. Coba. Aziz mana enggak ada hafalan di Libya sih? Tolong dibantu. Hakamta fa adalta fa aminta. Semua. Tengok YouTube kau ada 4 tengok. Nyadurnya. Jadi terkesimalah utusan Persia ketika melihat Umar di tengah-tengah rakyatnya bisa tertidur tanpa penjaga di luar rumah pula, di bawah sepokok korma. Lalu dia mengatakan, ini pasti kamu menjadi pemimpin yang adil sehingga aman. Orang adil itu selalu aman. Dan rahasianya karena serius beragama. Tidak sembarang tambatkan sompan. Tidak sembarang koben sompan. Tidak ke batang anyu ira, tetapi ke kayu yang kokoh, korma ya Pak ya. Ya korma, tidak gugur daunnya. Tapi selalu, dan tidak banyak minumnya, tapi selalu berikan makanan yang segar kepada manusia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, kalau ini diseriusi, kita tidak membutuhkan lagi ajaran-ajaran di luar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Tambatan kita kokoh, minuman kita bersih, alat yang kita gunakan original, asli. Sebab kalau asli itu monang membeli, monang makai. Iya tak? Monang beli, monang makai. Ya setelah beli itu nyaman kita. Tapi kalau boleh KW, muat tapi isau. Kan ya? Berarti menang membeli, menang memakai. Tidak ada rumus. Cak kalah boleh. Cak punya? Cak kalah boleh menang makai. Tidak, kita menang membeli, menang memakai. Kita juga tidak pakai rumus lagi. Asalnya tanduk ngono cak apa lulu. Tidak. Kepala harus bersih, tanduk kena. Yang tak zaman bakal lulung lulu ya gini lah.
di musaji. Jadi palo tak boleh berluluak, tanduk mesti nganai. Manang membali, manang memakai. Itulah yang diajarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak ngoben apa? Ngoben saban, kau ben ke batang kurma. Jen saban, jen ke batang ami. Antum judul lah. Jadi nya judul tak dia hendak. Tapi dapat dia ceramah dia. Jadi tu asal dah belok. Kalau ini langsung tu dia poin tu. Ini judul. Antum baik? Sajan? Ini masya-Allah. Mantap. Nah. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ketika kita menambatkan ya sampan kita yang akan kita jadikan untuk berlayar atau jadi alat transportasi kita, jangan sampai tertambatkan di batang anjing. Sebab kalau batang anjing nanti sampannya ikut hanyut, akhirnya kita karam di daratan. Makanya beragama ini mesti serius kaum muslimin. Tidak boleh asal saja. Ya harus serius. Karena yang tidak serius tidak mau dia masuk Islam dulu. Hanya yang serius. Sehingga mereka disiksa. Tapi tidak bisa meninggalkan agamanya. Dengan berbagai intimidasi. Ya, tapi yang tidak serius tak mau. Yang serius bertahan. Nah, ini yang harus kita hidupkan kembali supaya tidak sembarangan beragama. Pegang. Karena perintah Allah SWT, khuzil kitaba biquwwah. Pegang Alkitab dengan kuat. Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha. Pegang kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit dengan gigi geraham. Kemudian wa iyyakum kan tak apal lah. Memang kalau pakai ikum mukaddimah sawang dah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jangan ikut yang diada-adakan. Jangan ikut yang diada-adakan. Ramai yang mengadakan, enggak. Kita tidak butuh yang ramai. Kita butuh yang kokoh. Kalau ikut ramai, mana banyak orang makan gorengan pada makan apa? Ayam panggang. Hah? Wih. Itu tiap mana sehat, goreng atau ayam? Ayam. Ya, kalau dapat makan ayam, jangan goreng je Ustaz. Kecuali tidak dapat. Memang kalau gorengan kok bisa nyemua, bisa juga tapi jalan. Ayam pula tapi jalan gini ya. Ya, dalam mulai tapi jalan lemua nampak Nah, Aceh ayam kampung gitu. Yang segar-segar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi ketika kita kokoh, kita tak pengaruh. Tapi ketika kita tidak serius, sedikit saja kita terpengaruh. Khususnya di akhir-akhir tahun seperti ini. Mulai dengan na sampai ru. Nata dengan ru. Nataru. Uang boleh, awak ponek. Uang nak boleh, awak ponek. Uang jadi yang boleh, awak sibuk. Subhanallah. Padahal perayaan ini, ya, baik yang nata maupun yang ru, ya kalau ru itu sudah ditetapkan oleh Julius Caesar dulu 45 tahun sebelum Masehi lagi. Nabi kita lahir tahun berapa? Kenapa parah? Tidak ada maulid Nabi tu. Itu bahaya. Tahun berapa? Nabi lahir tahun berapa? Tahun gajah.
Taufik je tahun gajah. Mantap. Tahun berapa tahun gajah tu? Hah? 500-an. Taib, 571 Masehi. Kita bahasa Maulid dia. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. 571 Masehi. Berarti ya, peringatan tahun baru itu dan peringatan Maulid Nabi Nabi Isa alaihissalam itu sudah ada di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Oh, tak Maulid nama. Oh, berarti kau gak batang anjing dia. Subhanallah. Ya, antum karena tak di Arab tinggal. Di Arab namanya milad. Milad. Tu nak lek Islami kena pindang jadi Maulid. Ya kan? Sama dengan kelahiran kita sekarang, ya mulai memperingati apa namanya? Ulang tahun. Kalau ulang tahun, kau agama lain gunanya. Nak lek agama kena nama milad. Selamat milad Ustaz. Ya, selamat milad. Kadang-kadang datanglah selamatnya tu sebelum subuh. Tengok dek bini, orang gadi mainnya. Selamat milad supaya Islami. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Mungkin bisa dijadikan contoh nomben sampan kayak batang anjing. Ketika seseorang atau sebagian kaum muslimin mencoba melegalkan ucapan selamat memperingati hari maulidnya Nabi Isa alaihis salam, hari kelahiran Nabi Isa alaihis salam. Dengan cara apa? Dengan mengkiaskannya kepada ucapan selamat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sompen koben ke batang anjing. Ma'asyarul kiram, dalam ilmu usul fiqih yang namanya qiyas itu mesti kepada dalil. Mesti ada dalil yang sahih. Kalau tidak ada dalil, berarti batang hanyut. Mana dalilnya? Bahwasanya memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyariatkan. Mana dalil? Kok pada monong sudah? Banyak dalil banyak, tapi dalil yang dipaksakan, dalil yang diposon. Di antaranya adalah Abu Lahab maulid Nabi di Nokon setiap Senayan. Subhanallah, maulid Nabi di Nokon jadi dalil juga. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Lalu dia katakannya, itu hari saya dilahirkan. Nabi ayonya atau puasa? Puasa. Awak? Ayo. Bawa cara bisa jadi dalil lu. Makanya kadang-kadang lucu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada seorang petinggi dianggap sebagai ulama besar dunia. Dia membolehkan bid'ah dengan hadis yang melarang bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, kalimat laisa alaihi amruna, atau dalam riwayat lain man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ma laisa minhu, mafhumnya menurut beliau adalah kalau minhu boleh, kalau ma laisa minhu tidak boleh. Jadi membuat bid'ah dalam agama boleh, tapi membuat bid'ah dalam yang bukan agama tidak boleh. Masya Allah. Ya, kalau nak pondok belajar usul fikih ya, mantap. Qasan
Yang seperti ini mafhumun batil. Karena as-sifatu la mafhuma laha. Sifat itu mafhum sifat itu selemah-lemah mafhum. Tidak bisa jadikan dalil. Tapi lupa. Apa sebab? Hilang patut dia. Katanya biasa tidak serius. Biasa tidak serius untuk berpegang teguh pada yang kokoh. Akhirnya dalil melarang bid'ah pun menjadi dalil membolehkan bid'ah. Makanya tidak aneh kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kembali ke tadi. Dengan dalil bahwa maulid Nabi dibolehkan. Dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali minoritas. Yaitu orang Arab Saudi. Selebihnya seluruh negara merayakannya. Kecuali Wahabi. Ya. Kecuali Wahabi. Kaum muslimin dan muslimat. Apa yang dimaksud dengan mayoritas minoritas? Kalau antum maksudkan mayoritas kaum muslimin hari ini, mungkin. Walaupun tidak hanya orang Arab Saudi yang tidak, di mana-mana ada yang ulama yang tidak menyetujui dari seluruh mazhab. Dari seluruh mazhab. Kalau perlu kita hadirkan nanti kitab-kitab mereka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau dibilang mayoritas, sahabat tak satu pun melakukannya. Tabi'in tak ada yang melakukannya. Tabi'ut tabi'in tak ada melakukannya. Tabaul atba' tak ada yang melakukannya. Sampai orang Syiah pertama melakukannya, lalu diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Di mana datang mayoritas? Dulu kita akan belajar fikih, jumhurul ulama mengatakan, gitu ya. Kemudian satu ulama mengatakan begini. Sekarang jumhur itu mana? Ada Syafi'i di situ, ada Ahmad di situ, ada Malik di situ. Hah? Ada enggak? Enggak. Iya, Mat. Syamat. Enggak cuamat nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di mana mayoritas itu? Ya, generasi terbaik ijma' tidak melakukan. Padahal dalil yang paling setelah Al-Quran dan Sunnah adalah ijma'. Yang ijma' pula ulama menjadikannya sebagai dalil. Seluruh yang berada di qurun, di generasi terbaik kaum muslimin, ijma' tidak mengatakannya. Berarti maulid Nabi kita Muhammad SAW memperingati dan merayakannya adalah ibarat batang anjing. Lalu dikiaskan pula memperingati maulid Nabi Isa ke maulid Nabi Muhammad SAW. Sudahlah batang anjing, sawak pula ayu. Batang anjing ayu, sawak. Doa lu lah. Nah, ma'asyiral kiram. Kemudian anjing lo batang-batang lain, bala. Akhirnya orang sampan. Kalau leci anjing bisa aja ditelepon gini. Iko orang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Mas waktu saya? Ya, lu selesai ini. Nah. Baik. Kita lanjutkan selepas salat Isya. Selepas azan Isya. Kalau selepas salat Isya lama nanti. Selepas azan Isya.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Tadi sampai pada lupa sampan ditempatkan ke batang, yaitu berdalil kepada sesuatu yang tidak berdalil, berdalil pada amalan yang tidak berdalil. Artinya menambatkan sampan ke batang yang hanyut, yang tidak ada, yang tidak kokoh. Ini yang pertama. Maka qiyas kepada amalan yang tidak berdalil sama dengan tidak berdalil. Maka amalan yang tidak berdalil, maka itu adalah haba'an manthura, seperti debu yang diterbangkan angin, tidak ada landasannya. Yang kedua, kaum muslimin, dan ini lebih parah, mengucapkan selamat anggaplah boleh, artinya memperingati maulid Nabi anggap disyariatkan karena ada ulama yang membolehkan. Oke, kita terima itu dibolehkan, ya, bahwa dibolehkan mengucapkan selamat, dibolehkan. Apa sunnahnya mengucapkan selamat maulid Nabi? Selamat maulid Nabi Muhammad SAW. Ada dalilnya? Tidak juga. Berarti ya ijtihad sebagian ulama membuat ungkapan-ungkapan selamat milad dan sebagainya. Nah, juga tidak berdalil. Oke, kita mengucapkan selamat kepada orang Islam, kepada orang Islam yang notabene mereka memperingati maulid Nabi bukan karena Nabi itu anak Tuhan. Jelas? Orang Islam memperingati maulid Nabi tidak pernah mengatakan Nabi itu anak Tuhan. Berarti syirik mereka dengan maulid? Ya enggak. Artinya kita kan beranggapan tadi maulid Nabi SAW disyariatkan. Oke. Lalu kita ucapkan selamat kepada orang yang memperingati maulid Nabi SAW dengan alasan itu disyariatkan menurut pendapat sebagian ulama. Tapi yang kita ucapkan selamat mereka siapa? Orang Islam. Menganggap Nabi lahir sebagai anak Tuhan? Enggak. Berarti kalau kita akui dia syariatkan, berarti tidak ada yang mungkar di dalamnya. Nah, ketika kita kiaskan mengucapkan selamat kepada orang yang merayakan kesyirikan, walaupun niat kita sama dengan maulid Nabi, yaitu kelahiran Nabi Isa, yang antum mengucapkan selamat itu ke Isanya atau ke orang yang memperingatinya? Mereka memperingati dengan keyakinan Isa adalah anak Tuhan atau sebagai hanya kepada Nabi? Sebagai anak Tuhan. Jelas? Ini qiyas ma'al fariq. Itu mengkiaskan dua hal yang berbeda. Dan para ahli ilmu paham itu, bahwa mengkiaskan dua hal yang berbeda fasidul i'tibar. Tapi itulah karena terbiasa mengkiaskan dua hal yang berbeda. Allah saja dikiaskannya ke makhluk. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang dirinya istawa, terbayang olehnya istawanya raja di atas singgasana. Berarti dibandingkannya Allah dengan makhluk. Habis itu tidak masuk dalam kias, akhirnya ditolaknya dalil. Berarti harus dicari sesuatu yang sesuai dengan yang kita pikirkan. Analogi tadi, Allah berkata tentang dirinya begini, katanya tidak. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akibat biasa memakai qiyas ma'al fariq. Walaupun antum berniat Nabi Isa, tapi yang ucapkan ke Nabi Isa atau kepada orang yang mempertuhankan Nabi Isa? Kira-kira kalau saya ada orang yang koruptor, Masya Allah korupsi 17 miliar, datang pula di pengajian, Masya Allah selamat Pak, Bapak telah korupsi. Kira-kira tonton gimana? Ikut lagi kajian? Hah? Walaupun niat saya bukan untuk korupsinya, tapi dia Masya Allah datang ke masjid. Tidak bisa.
Sebab yang batil tetap batil, tidak berubah dengan niat. Jelas saja. Orang merampok, ya, lalu kita ucapkan selamat Pak telah merampok. Boleh? Wah, niat saya bukan itu. Niat saya supaya orang kafir jerah karena dirampoknya harta orang kafir. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang mencuri, ucapkan selamat? Tak mungkin. Orang narkoba, ucapkan selamat? Dosa besar. Padahal dosa-dosa yang kita ucapkan selamat, mencuri, korupsi, merampok, narkoba dan sebagainya, kalau mati dia masih ada harapan diampuni. Tetapi kalau dosanya menyekutukan Allah, tidak ada harapan diampuni. Masa antum nak samakan itu dengan yang ini? Jelas, nah? Jadi ingin membolehkan ucapan selamat Merry Christmas atau selamat Natal kepada umat Nasrani, ya, dengan alasan saudara sebangsa dan senegara, setanah air, tidak boleh menjadikan agama sebagai sekat-sekat di antara kita. Kalau bisa kita sama-sama Natalan, kemudian besok sama-sama takbiran. Saya yakin orang Kristen tidak mau takbiran. Pasalnya apa? Ada di dalamnya syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Mau dia? Kan hanya sekedar ucapan. Hanya sekedar ucapan. Kalau dia ucapkan itu, alhamdulillah, terima kasih Anda sudah masuk Islam. Mudah-mudahan semakin baik Islamnya. Ikut nanti pengajian ya taubah. Iya. Kan hanya sekedar ucapan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, biasakanlah minum air jernih. Jangan biasa yang keruh-keruh. Biasakanlah berada di ruang yang terang benderang, jangan ruang remang-remang. Kalau ruang remang-remang tuh jerawat pun macam bintang di langit indahnya. Iya. Yang hitam apa, kelabu-kelabu cigak tuh. Hah? Macam putih berkilat nampaknya kalau dari ruang ruang remang. Makanya jangan sering masuk ruang remang-remang, nanti Anda tertuduh. Ya saya? Tertuduh. Makanya hindari masuk ruang-ruang seperti itu. Jangan masuk kawasan abu-abu. Nanti Anda tertuduh jadi Abu Jahal ya. Masyaallah kiram. Jangan masuk ruang-ruang seperti itu. Karena yang namanya peringatan ini sudah ada dari dulu, belum lagi lahir Nabi, belum Nabi berdakwah, sudah ada. Dan Nabi tahu itu. Ketika Nabi sampai di Madinah, dia temukan orang Madinah merayakan hari kebesarannya, hari Nairuz, awal tahun. Nabi melarang kaum muslimin mengikutinya. Inna likulli qaumin idan wa iduna idul fitri wa idul adha. Setiap kaum itu ada hari rayanya, dan hari raya kita adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada hari raya? Hah? Iya. Jangan tampen ke batang anjing. Nanti menyesal kita kaum muslimin dan muslimat. Ini akibat biasa, sedikit demi sedikit langkah itu keluar. Awalnya selamat Natalan, kedua Natalan bersama, nanti takbiran kolaborasi. Dan Nabi katakan itu, kalian akan ikut cara-cara orang agama lain. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, akhi, antum mengucapkan selamat kepada saudara sebangsa itu dengan harapan mereka ridha pada kita. Allah sudah nafikan mereka takkan pernah ridha pada kita. Tidak akan pernah ridha. Antum lebih percaya pada retorika atau lebih percaya pada ayat Al-Quran? Tidak akan pernah ridha. Tak akan pernah.
Jelas ya? Dan kita pun takkan pernah ridha yang beriman. Cuman tidak ridha ini bukan berarti kita harus maksa orang, tidak. Mereka juga tidak boleh maksa kita. Dan kita juga tak boleh zalim, mengganggu juga tidak dibenarkan. Karena ada aturan. Bahkan dalam Islam lebih jelas aturannya daripada di luar Islam. Bahkan secara bukti dan fakta sejarah, umat Islam lebih hebat dalam toleransi dari umat manapun. Semuanya ada aturan. Dan katakan ridha. Yang ketiga, antum cari ridha mereka, tapi Allah murka. Ingat Nabi katakan, man ibtagha ridhan nas, man talaba ridhan nas bi sakhatillah, sakhitallahu alaihi wa askhata man yuhbi ridahu alaihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencari ridha orang manusia dengan murka Allah, maka Allah murka kepadanya, dan Allah jadikan orang yang dia cari ridha itu murka juga kepadanya. Apalagi orang yang memang takkan pernah ridha kepada kita. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi sama juga dengan nomen sompan ke batang anjing. Tidak akan bisa dititipkan amanah ridha itu pada mereka. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridha itu tak akan pernah kita dapatkan. Justru kita yang sedikit demi sedikit akan mengikuti cara mereka. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, maka sebenarnya apa yang didengungkan hari ini, ya, untuk toleransi dengan cara seperti ini sebenarnya bukan barang baru, bukan penemuan modern, tapi ini barang kuno sejak zaman jahiliyah. Dulu orang jahiliyah di Makkah sudah punya ide seperti ini. Di saat mereka dengan segala cara tidak bisa menghentikan dakwah Nabi. Ya, mungkin sebagian juga khawatir karena dakwah Islam semakin ditekan, semakin melejit ke atas. Nyepernya kokoh. Ya. Karena memang bahannya asli, kokoh. Semakin diinjak semakin memelantik. Dulu orang Amerika dengan harapan menghilangkan dakwah Islam di permukaan bumi, buat isu terorisme, buat peledakan di Twin Towers in New York, September 11, yaitu 11 September 2001. Ya, saya tidak tahu sampai sekarang, tidak jelas siapa pelakunya. Tapi sayangnya umat Islam ada yang ngaku-ngaku, itu masalah. Nah, saya ngaku-ngaku karena bu tahu ya, bu. Nah, yang juga manhajnya juga melenceng. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya Amerika dengan propagandanya mewajibkan seluruh negara untuk mencegah terorisme, yang maksudnya adalah orang Islam. Tapi justru mereka dalam negerinya ya, kemasukan gol itu. Sejak tahun 2001, sejak pasca kejadian itu, akhirnya menjadi iklan gratis. Orang Amerika dulu tak peduli dengan Islam, sekarang jadi peduli. Karena mereka takut nanti banyak zombie-zombie. Ya, banyak zombie-zombie. Menakutkan penghisap darah. Kan film zombie kan dari mereka aslinya kan. Kan tidak ada film Indonesia. Indonesia film hantunya. Film hantu memang banyak Indonesia. Mungkin jadi jenderal solang kalau banyak anak awak jadi hantu. Yang tonton tiai film hantu. Iya. Ada hantu, entah macam-macam hantu.
Segala itu ada di Indonesia. Jadi kaum muslimin muslimat, mereka ketakutan. Akhirnya mereka mempelajari Islam bukan untuk masuk Islam, tidak, tapi untuk menemukan kelemahan Islam. Alhamdulillah, ternyata dicari-cari yang ketemu kelebihannya bukan kelemahannya. Sehingga masjid dari 1.200 masjid hari ini sudah lebih dari 11.000 masjid di dataran Amerika dan Eropa. Tidak bisa dibendung. Nah, orang semakin tahu ternyata Islam tak mengajarkan terorisme. Hanya segelintir umat Islam yang tidak serius belajar agama, lalu dicekukan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Akhirnya dengan modal semangat, mereka akhirnya diisi otaknya dengan kebencian kepada selain Muslim, bahkan kebencian kepada umat Islam sendiri yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, lalu dilekatkan ini dengan dakwah-dakwah yang murni ke dalam Islam, akan membentuk gerakan terorisme dan sebagainya. Ya, memang kita diuji betul dengan ini, tapi tidak apalah, alhamdulillah ujian membuat kita naik kelas. Kita pun semakin belajar juga tentang Islam kan. Alhamdulillah. Nampaknya semakin dituduh umat Islam itu, mereka semakin mencari seperti apa sebenarnya Islam itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, maka kembali ke muqaddimah tadi, kalau seandainya pemerintah dimanapun mereka, dimanapun, kalau mau cepat menyelesaikan masalah keamanan ini, penyakit masyarakat, caranya tidak lain dan tidak bukan serius beragama. Ya, serius beragama. Ambil dari sumbernya yang asli. Saring segala sesuatu yang dimodifikasi dan ditempelkan. Karena yang tempelan-tempelan itu yang memburuk tampilan itu. Tempelan-tempelan kudian. Tempelan-tempelan kudian yang tidak ada sebenarnya Islam ni. Bahan tidaklah asli. Bahan batang lapuk tadi, anyuik pula. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya rusak wajah Islam. Nah, kembalikan ke wajah yang asli. Alhamdulillah, bukti konkretnya terlalu banyak untuk diungkap. Masuk Islam ke Andalus dulu, orang sana tak pandai cebok noh. Tak maaf je, awak di kampung dulu lele buang apa nama? BAB gantung. Kadangnya payahlah nyabuin akramakumullah. Le kan? Uang situ topi jalan buang ayu. Apa topi jalannya? Hah? Jadi kalau ada sopir-sopir gini topi jalan. Kadang di belakang motor lagi kan? Sudah itu jalan motor sudah itu. Nampak nih motor uang di belakang. Ini kan macet kan? Sudah itu berjalan motor tinggi aja kau lah. Itu lihat tuh ada malu bukan? Dulu seperti itu orang tuh. Tak kenal mereka mandi bersabun, tak tahu dia. Diajarkan oleh umat Islam. Tapi setelah mereka mendapatkan Islam, keindahannya, lalu mereka pun ingin membalikan kejayaan mereka menurut mereka itu. Akhirnya seluruh umat Islam yang tidak mau murtad dibantai. Yang tidak murtad dibantai. Kalau mau dikasih pakaian khusus, peci, berneto nomor, itu ni pakai anak awak di malam tahun baru. Ini ada nak obey tadi tu, sangko batang dak, anyui kosan batang, anyui. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Umat Islam masuk bawa kebaikan dan kita sering disuruh dan dipaksa keluar dengan cara yang tidak baik. Islam dendam? Tidak. Alhamdulillah tidak ada dendam dalam diri orang beriman. Bahkan ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika suatu daerah dibuka oleh kaum muslimin, ada yang tertawan. Ada yang tertawan orang Islam, ada yang bukan orang Islam. Apa kata beliau kepada pemimpin waktu itu? Karena pemimpin ingin bebaskan mereka,
maka dia katakan ahlu zimmatina qabla ahli mitlatina, merdekakan dulu atau bebaskan dulu dari tawanan ini ahli zimmah sebelum ahli Islam. Apa sebab? Ahli zimmah tak ada penjaminnya, ahli Islam banyak penjaminnya. Begitu kita menghormati ahli zimmah, karena contoh kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah, Nabi membuka kota Mekah kembali di tahun ke-8. Baru 8 tahun yang lalu Nabi terusir. Ya sebenarnya atas perintah Allah dia pindah. Kalau tidak juga pindah Nabi alaihissalatu wassalam. Ya mereka mengejar-ngejar Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan sayembara siapa yang bawa kepala Nabi Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati, masing-masing dihargai 100 ekor onta. Bahkan setelah hijrah pun Nabi diserang beberapa kali, diprovokasilah orang Yahudi, provokasi orang munafikin, kerjasama mereka. 8 tahun lupa kecil, 8 tahun lupa, tidak kan lupa Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi kita Nabiur Rahmah, dan yang mengikut Nabi adalah ummatur rahmah, yang menyebar kasih sayang. Dikumpulkan kaum musyrikin Makkah, belum masuk Islam mereka, belum masuk Islam. Nah sekarang menurut kalian apa yang akan saya lakukan? Ibaratnya kalau contoh kalian solo kan itulah, kan itu. Dan itu sah saja Nabi mencetakkan hukuman seperti itu pada mereka. 13 tahun berdakwah di Mekah tak pernah aman Nabi kita alaihissalatu wassalam. Bahkan Jibril dan malaikat gunung sudah datang menawarkan azab untuk mereka. Nabi kata tidak. Tidak ada dendam. Umat Islam itu pengasih dan penyayang. Tapi jangan disuruh murtad. Jangan suruh mengoben sampan ke batang anyu itu. Umat Islam itu dengan Islamnya aman, tentram. Tentu kalau tidak percaya silakan buat penelitian sendiri. Tapi saya sudah baca hasil penelitian Badan Kriminologi Dunia dulu saya awal-awal tahun ke Madinah. Di tahun 80-an dibuat penelitian tentang angka kriminalitas dunia, kota-kota besar di dunia. 13 tahun kasus kriminal di Arab Saudi sama dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika. Itu dengan segala kekurangannya. Belum lagi ketika di zaman Nabi ya, belum lagi zaman Khulafa ar-Rasyidin. Di zaman sekarang 13 tahun di Arab Saudi angka kriminalnya sama dengan 1 menit di kota Chicago. Ini kalau ada yang sekarang dengan media-media mainstream ada sedikit kejadian diangkat, biasalah orang baik salah sedikit akan viral dia. Tapi kalau kita kan tidak biasa. Antum nak tahu baca MX sajalah. Ya saya dah lama puasa tidak baca. Ya mungkin sudah lebih 20 tahun saya tidak baca. Ya lebih 20 tahun saya tidak baca. Dulu pernah juga saya baca. Pernah, ganda ngaku saya. Pernah. Tiap hari berapa kasus. Itu baru di kita yang terdeteksi aja. Nah kalau kita bilang kasus perkosaan, kasus gaji tidak dibayar, sawah apa naik baju gaji kan? Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Semuanya ada. Semua yang buruk yang antum sebut tentang mereka ada sama di kita, lebih banyak. Dan belum tentu yang baik yang ada mereka ada pada kita. Coba lihat, subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika terjadi tsunami Aceh. Ya, tsunami di Aceh 26 Desember. 2004. 26 Desember 2000. Iya orangnya. Ya, kalau hafalannya iya 24. Ayolah. Nah. Lah banyak yang dukung. Berarti dia salah. 2004. Tapi 26 Desember topik kan? Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mereka nyumbang tahu bahwa negeri Aceh sangat-sangat mendiskreditkan orang Arab Saudi. Tapi mereka tidak pikir itu. Ini manusia, kaum muslimin, saudara kami bantu. Kalau tidak salah kurang dari 1,2 triliun mereka gelontorkan untuk ke Aceh. Ya, Australia cuma 1 miliar 2 miliarnya. Mabu ketika
bandar narkobanya mau dieksekusi di Bali. Twin apa namanya, Pak? Nggak apalah, Korbi. Nah, lupa kayak Kak Korbi, Pak. Kaum muslimin. Iya, kalau kalian eksekusi, Bali yang lihat bantuannya. Enggak lihat. Tapi Arab Saudi tidak pernah. Bahkan walaupun dihukum sesat oleh ulama Aceh sekalipun, mereka tetap sayang pada orang Aceh. Karena Islam mengajarkan tak boleh dendam. Maka Nabi SAW katakan, izhabu fa antumut tulaqa. Kalian bebas hari ini semua, tidak ada ancaman dengan pedang. Islam masuk. Tidak masuk Islam? Tidak ada. La ikraha fiddin. Tapi alhamdulillah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka sekarang paham Nabi itu bukan untuk menghabisi, tapi untuk menaikkan prestasi. Nabi itu bukan untuk merendahkan orang, tapi untuk meninggikan derajat orang. Yang jadi pemimpin tetap jadi pemimpin. Cuman banyak yang khawatir. Sehingga mereka akhirnya betul-betul direndahkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Oh, itu kan Nabi. Itu kan Nabi. Enggak. Salahuddin Al-Ayyubi 40 tahun setelah orang-orang salib memandikan kaum muslimin dengan darah di Baitul Maqdis, 800.000 dalam kota rakyat sipil dibantai. Setelah 40 tahun setelahnya, Ayah Salahuddin berkata, menguasai persis seperti yang dilakukan baginda kepada ahli Makkah. 40 tahun lupa? Hah? Lupa saya? Tidak lupa. Tapi apa katanya? Sekarang siapa di antara kalian yang ingin kembali ke negerinya, kami antarkan atas biaya negara Islam dan dikawal sampai ke tempat yang aman. Sedia campak tapi lawik kan, pela pulang aja dah. Enggak, diantarkan ke tempat yang aman. Dan siapa yang ingin tetap tinggal di sini, maka kami hanya sekedar mewajibkan jizyah atau upeti. Upeti itu tahu ada pajak pada upeti lah saya. Pajak 4% saya. Macam-macam ada 25% guys. Tu alun sekian kami lah. Pokok tahu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya tahu. Kalau upeti itu sedikit. Hanya sedikit. Oleh itu kaum muslimin, sebagian besar mereka atau mayoritasnya memilih tinggal di negeri Islam. Karena Islam itu aman, damai. Tapi jangan tambatkan sampan di batang anyui. Nanti umat ini hanyut oleh kita. Tadi sudah kita paham bahwa mengucapkan selamat Maulid Nabi Muhammad ke orang Islam yang tidak syirik. Tapi mengucapkan selamat Maulid kepada Nabi, pengikut Nabi Isa hari ini, mengucapkan selamat kepada orang berbuat syirik. Allah tidak suka itu. Allah tidak suka. Wa qalu ittakhadhar rahman walada. Mereka berkata Allah yang Maha Pengasih mengambil anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian sudah membuat perkara mungkar yang besar. Takadus samawatu yatafattarna. Hampir saja langit itu hancur, runtuh. Wa tanshaqqul ardu, bumi terbelah. Wa tahirru al-jibalu hadda. Dan gunung-gunung runtuh. Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengatakan Allah mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tak patut Allah yang Maha Pengasih memiliki anak. Lalu antum ucapkan selamat. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tajannabu ma'abidan yahuda wan nasara fi a'yadihim fa inna sakhatallah yanzil. Jauhi oleh kalian tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi dan Nasrani di saat hari rayanya,
karena takut nanti murka Allah turun dan kita ada berada di tempat itu. Masya Allah, antum siaga pula. Allah musta'an. Ya, na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jadi fatwa seperti ini sama dengan menambatkan mengobek sampan di batang anyut. Hanyut umat dibuatnya. Karena melakukan secara ilmiah juga tidak bisa diterima. Dan secara fakta juga merugikan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, nasihat kita kepada seluruh umat, berhati-hatilah dalam beragama dan jaga dengan baik. Jangan sembarang berkata, jangan sembarang berfatwa, jangan cari ridho yang tak mungkin didapatkan ridhonya, tapi carilah ridho Allah yang sangat mudah kita mendapatkannya. Jangan karena ingin menyenangkan orang lain lupa keluarga sendiri. Jangan karena ingin menyenangkan tetangga lupa memberi makan anak bini. Masya Allah, ke keluarga tetangga bikin boy, bikin apa, tiba bini tak tiba beli boy tahu je mana je. Ya, antum dahulukan keluarga dulu baru sedekah keluar. Artinya buat dulu umat Islam ini ya saling mencintai, baru nanti kita bicara tentang saling mencintai dengan umat lain. Ini tidak antum membuat perkara baru dalam Islam yang membuat umat Islam ini tadilah ponek je dia awak dah. Ya. Jadilah orang yang selalu menenteramkan umat, jangan membuat selaling berhantamnya umat. Nasallallahu alaihi afiyah. Makanya inilah tanda bahwa ilmu itu kalau biasa dengan yang tidak teliti, akhirnya beginilah yang terjadi. Jadi qiyas yang tidak tepat, alasan yang tidak benar, dalih yang tidak pada tempatnya. Dalih saja tidak pada tempat, apalagi dalil. Semoga Allah SWT selamatkan kita daripadanya. Dan terakhir saya katakan bahwa tadi usulan yang seperti ini itu sudah diusulkan dulu oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Usulkan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Jangan-jangan sekarang ada Abu lain yang kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, diusul Abu Jahal dan kawan-kawan. Allah sendiri yang tolak dengan qul ya ayyuhal kafirun. Tidak. Kalau masalah agama, tidak ada tolong-menolong. Tapi kalau masalah duniawi, la yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tak larang kalian berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Dan berbuat adillah kepada mereka. Sesungguhnya Allah suka orang yang adil. Makanya Abdullah bin Amr bin Al-As ketika dia tinggal di Mesir, kalau sembelih kambingnya dia hadiahkan, jangan lupa berikan kepada tetangga kita orang Yahudi. Bukan dia tidak tahu Yahudi itu membenci kita, tapi kemanusiaan mengalahkan itu. Kemanusiaan, karena nilai kemanusiaan itu sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Kita sedang bahagia ni, bahagiakan orang, tidak ada masalah. Atau dia dapat anak, ucapkan selamat dapat anak, boleh. Dia dapat pekerjaan, selamat dapat pekerjaan, boleh. Dia masuk Islam, ucapkan selamat masuk Islam, itu lebih boleh lagi. Tapi kalau mengucapkan hari kesyirikan, maka sama dengan meridai kesyirikan. Tidak usahlah mencari-cari dalih. Ya cukuplah dengan apa yang ada, fitnah yang sudah ada. Dah repot juga kita buatnya, apalagi dengan tambah lagi dengan masalah-masalah yang seperti ini. Semoga umat ini semakin tahu dan semakin izzah dengan agamanya, dan insya Allah umat yang lain tak akan terganggu oleh umat Islam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Kalau dah jawab je dah tu dan tambahnya, dua tambah lagi sono. Tu kini juga. Buang ya ilmi lah susu. Ya kajian usul fikih Dr. Helmi nanti. Beko sabu ya sudah itu usul komentar beko ndak pakar dah nya. Ndak sabu deka ndak pakar tontol citonya kan. Baik. Diperdalamnya.
Coba buat contoh tadi, qiyas ma'al fariq, yaitu membandingkan dua hal yang berbeda. Itu maksud itu. Dua hal yang berbeda. Tadi Datuk membolehkan mengucapkan selamat Natal. Kiasnya ke mana? Kepada selamat Maulid Nabi. Lah, bebezo atau sama Maulid Nabi dengan Natal? Bebezo. Apa bezo? Maulid Nabi yang melakukannya bukan kaum musyrikin. Umat Islam merayakan Maulid Nabi dalam keadaan beriman kepada Nabi, tidak menyekutukannya dengan Allah. Sekarang orang yang memperingati Natal menganggap mereka sebagai anak Tuhan. Nah, sama enggak maulidnya Nabi Muhammad yang diperingati oleh kaum muslimin dengan orang-orang yang saudara kita sebangsa dan senegara, yaitu kaum Nasara yang peringati kelahiran Isa? Sama enggak? Enggak. Berarti kiasnya berbeda. Dua hal yang berbeda lalu enggak disamakan. Maka ini namanya fasidul i'tibar. Ini rusak, tidak bisa dianggap ilmiah. Ini hanya rusak, tidak ilmiah. Jelas tak? Ya, kalau minjam istilah sebagian mereka, konyol ini. Ini namanya konyol. Apa arti konyol? Tak benar, tak salah sabui lah. Apa makna konyol? Tak benar? Cabut lah. Sia-sia ya. Ini tidak ada guna lah. Sebab mengkiaskan dua hal yang berbeda. Padahal masalah maulid sendiri juga tidak punya dalil sebenarnya, kecuali hanya dalil yang dipaksa-paksakan. Ya, kalau ulama di zaman salaf semuanya ijma' tidak ada. Ya, ijma' tidak ada. Berarti barang baru. Barang baru disuruh atau ditegah? Disuruh atau ditegah? Ya ditegah. Ya, setidaknya kita harus hati-hati dulu sampai ditemukan dalil yang membolehkan. Alhamdulillah tidak wasu kecuali dalil yang dipaksakan. Allah musta'an. Ala kulli hal, ya, andainya kita menerima maulid Nabi itu syar'i, ya ada dalilnya, tetapi mengkiaskan maulid Nabi Isa yang mengucapkan selamat kepada orang yang memperingati maulid Nabi Isa alaihissalam dengan yang maulid Nabi Muhammad SAW, ini qiyas ma'al fariq yang sangat jauh bedanya. Satu muwahhid, satu musyrik. Tidak bisa diucapkan selamat musyrik, tapi kalau selamat tauhid boleh. Jelas tu? Ada tu? Tambah dalam leh? Tambah dalam lo melo. Allah barik. Ya, kalau nak lebih jauh nanti di bab usul fikih nanti ya, insyaallah, karena qiyas ini banyak syarat-syaratnya, banyak bentuk-bentuknya, tidak semua qiyas itu diterima. Makanya yang disepakati diterima itu Al-Quran, hadis, ijma'. Qiyas terjadi perbedaan di antara ulama. Ada yang menjadikannya hujjah, ada yang mengatakan tidak. Walaupun yang sahih memakai qiyas itu termasuk sunnah Nabi SAW. Dengan syarat jangan yang seperti tadi. Jangan sampai ngoben sampan ke batang anyui. Anyui umat dibuatnya. Lah, oleh sebab itu jangan biasa ya, kalau nak ngoben sampan tak tonyong ke uang nan biasa ngoben ke batang ini apa tadi? Batang kormanya. Ke batang kormanya kan di korma kan tidak ada anyu itu kan, tidak ada sungai situ. Allah musta'an. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Ratu bertanya tu lain jelas. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund.
kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.